Pemirsa, kita lanjut acara Jala Budaya dengan tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam sesi kedua ini saya akan bertanya pada Romo Sumantri tentang ini Romo, menurut Romo implementasi Pancasila sendiri di dalam masa sekarang, terutama bagi kaum milenial, tadi sudah disinggung Romo, bagaimana? Ya, implementasi karena saya sebagai imam, biasanya saya kalau ada orang yang praktis ya, konkret mau masuk agama, misalnya agama Katolik, tidak saya tes, ya memang saya tes tentang iman Katolik, tetapi saya tes juga apakah hafal Pancasila. Kalau sampai seperti itu ya, kalau tidak hafal Pancasila, saya nggak mau membaptis. Itu yang konkret untuk saya, karena dulu Monsinyur Subyo Pranoto menekankan, mengatakan kamu harus menjadi 100% Katolik, 100% Pancasila Indonesia. Jadi kamu keluarga Indonesia yang berdasar Pancasila sekaligus kamu beragama Katolik. Maka kan banyak pahlawan-pahlawan Katolik muridnya Monsinyur Subyo Pranoto, Adi Sucipto, Yosudarso, itu angkatan itu, umurnya baru 24, terus Supriyadi, angkatan itu, karena dia meskipun Katolik tapi tetap membela Indonesia ini yang berdasar Pancasila. Lalu yang juga yang saya harapkan, mari kita latihan, jangan hanya bicara, misalnya gotong royong, ya musyawarah itu. Sekarang kan hanya banyak orang pinter untuk bicara saja, tapi mau latihan. Itu harus dilatih. Menurut filsuf dulu Aristoteles itu mengatakan apa-apa yang baik itu perlu dilatih. Budaya antri, budaya saling menolong seperti masa pandemi ini, ya kita perlu dilatih untuk supaya tidak memikirkan egoisme, tetapi yang memikirkan orang lain, memakai masker untuk menjaga orang lain, juga menjaga diriku, itu perlu latihan. Dan kita bisa seperti coba lihat kereta api itu, begitu disiplinnya. Dulu orang kan kacau balau, boleh merokok, sekarang ternyata bangsa kita bisa dididik hebat. Kita hanya perlu dididik dan perlu latihan terus menerus. Lalu juga ya saya ingatkan terutama saudara-saudari ya, milenial ini, banggalah terhadap budaya kita. Pancasila itu menaungi kita, ada keberagaman, ada ketuhanan, ada persatuan, kemanusiaan dan keadilan. Ya mungkin saat ini kita harus mulai latih. Kalau tadi ya susunannya saya tidak sempat merenungkannya, tetapi yang sila kelima itu keadilan. Berbuatlah adil kepada orang lain, adil terhadap memberi haknya, dan juga dia juga harus memberi haknya, tetapi dia juga tahu kewajibannya, adil gitu. Itu yang saya kira penting itu. Saya pernah mendengarkan aja pidato Bung Karno, ya keadilan itu yang bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya orang sebagian, tetapi seluruh rakyat Indonesia beri keadilan, bermartabat, sehingga kita bisa sungguh menjadi bangsa yang adil, makmur. Itu yang konkret sebagian yang bisa. Terima kasih Romo. Pada Pak Muji, tadi Romo menyebutkan tentang keadilan. Sudahkah kita mendapatkan keadilan, ditambah lagi yang bermartabat itu tadi, terutama bagi generasi milenial ini Romo? Pak Muji. Kebetulan saya ini pengajar hukum. Saya kurang lebih 4 tahun aja. Paling sakit kalau berbicara masalah satu, Pancasila, yang kedua pribadi. Saya sering mengingatkan mahasiswa saya, jangan kaget. Ilmu yang saudara dapat di bangku ini di luar sana terjadi 180 derajat dibalikan. Karena apa? Adil itu seperti Romo katakan, mudah diucapkan, sangat sulit diimplementasikan. Sebenarnya ada kisi-kisi adil itu apa? Dari sisi distributif, asas distributif, adil itu diberikan kepada yang benar.
diberikan mereka yang kepada yang berhak. Contohnya jari-jari ini, jari-jari namanya sama, tetapi tingginya kok tidak sama gitu. Ini dari ajaran dari Tuhan ya. Kenapa ibu jari, telunjuk, jari tengah, kelingking, kemudian ini dari mana? Kan tidak sama tingginya gitu. Ini sebenarnya figur dari contoh keadilan. Jadi disebut semacam ini, tidak berarti adil itu sama rata sama. Sekarang gajinya rektor sama gajinya sopir sama kan nggak lucu. Nah itu artinya adil satu. Yang kedua, khusus di negara kita, saya mohon maaf ini kelakar. Gitu. Saya pernah ditugaskan di Filipina mengikuti seminar masalah HAM. Saya di sana disuguhi oleh teman-teman dari Filipina itu gambar pedang, celurit. Artinya bahwa hukum di Indonesia itu ke bawah, itu tajam ke atas. Saya dengan teman saya di Surabaya, Pak Martono dulu Kota Golkar Jawa Timur, itu ketika cikil, itu dikatakan tidak kemaluan kita besar gitu ya, ya kemaluan dalam arti bahasa loh ya, bukan yang lain. Awalan ke akhiran aneh itu sifat mas, ya. Manusia, kemanusiaan berarti sifat manusia. Ojo artinya kemaluan itu barang benda ya, bukan. Itu tidak dikatakan iya, kenyataan dikatakan iya kita malu. Akhirnya kita membuat kembali lagi feedback sejarah Romo. Indonesia itu negara yang merdeka baru belum 1 abad, baru 70 tahun begitu ya. Iya. Kita jangan bandingkan dengan Amerika, dengan yang lain. Gitu. Dia itu merdeka sudah 400 tahun, menanamkan suatu dedikasi. Ya maklum, kita Indonesia baru proses. Dan Indonesia itu mulai 17 Agustus 45 sampai detik ini, jangan dikira masyarakat yang milenial, maaf, membayangkan kemerdekaan itu mulai 17 Agustus 45, 70 tahun ini lurus, mulus. No. Ada beberapa up and down di dalam sejarah demokrasi dan politik Indonesia mulai dasar. Kita maaf ya, sedikit gue ngejelas sedikit ya. 17 Agustus 45 baru saja merdeka. Baru saja merdeka. Bulan Novembernya geger Surabaya. Ya. Tahun 48-nya dari luar maupun dari dalam serang PKI sendiri untuk menghancurkan Pancasila. Baru 48, 49-nya kita diakui oleh negara lain kalau negara kita RIS. Ya, akhirnya kita kembali ke negara yang kayak Undang-Undang Dasar RIS. Undang-Undang Dasar 45 yang ada Pancasilanya hilang, karena RIS. Untung Bung Karno, maaf, otaknya luar biasa karena ya tingkat dunia. Dari tanggal 27 Desember 49, tepatnya pada 17 Agustus 50 itu kita kembali negara kesatuan. Hanya 8 bulan kita mengakui negara RIS. Kembali negara kesatuan tapi memakai dasar negara, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Jumlah pasalnya 146 pasal. Sampai akhirnya pada ada Dekret 5 Juli 59 kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu kan peristiwa pakai darah semua itu. Sebelumnya tahun 55 itu pemilu pertama kali diikuti multipartai yang menang PKI. Itu luar biasa. Ya, 59 kita kembali Undang-Undang Dasar 45, PKI ngerodok lagi mulai tahun 60. Akhirnya 65 jeblok PKI. Ya, itu yang disebut Orde Lama. Ya. Akhirnya beralih Pak Harto 66, 67 Orde Baru. Pakai darah itu. Orde Baru tahun 67 sampai dengan 97. 35 tahun memang Pak Harto luar biasa, kemudian ada strategi internasional juga di samping kebutuhan politiknya luar biasa. Akhirnya terjadi reformasi. Reformasi pakai darah lagi gitu. 98. Hancur lagi Indonesia. Reformasi sampai detik ini reformasi kan. Era reformasi 98 sampai detik ini yang dihasilkan apa sekarang? Ini yang mulai bergesernya otak milenial bergeser dimasuki infiltrasi dari barat. Ini yang namanya perang asimetris atau proxy war. Apa terasa kita masuk Indomaret, masuk Alfamaret itu otak kita dicuci? Terasa nggak? Nggak. Enak kan menjadi benarnya Indomaret, masuk dingin udaranya, ya kan? Servisnya bagus, harganya nggak ngenyang. Tapi seandainya Indomaret itu tuh belanja nggak usah pakai bicara, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Ambil barang, dirak, dipasukkan di dalam kasir, dihitung, keluar, gak usah ngomong. Bisa? Bisa. Artinya otak kita mindsetnya dirubah menjadi otak yang patembayan, yang sosial sering dirubah menjadi orang individualis. Itu tidak terasa gitu. Pasar jadi sepi. Memang zaman
dulu memang ada kata-kata secara kuno, namanya sono pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge, wong wedok ilang isine gitu ya. Saya kan oke tak wedok ilang isine. Nyatane nganggo udel diketok nang gone Alfamart yo wani gitu ya. Itu dan lain sebagainya. Itu nanti akan terjadi. Sekarang kita sudah mengalami. Artinya bergesernya otak, bergesernya. Nah, sesuai dengan yang melanjutkan Romo tadi, saya yang sangat prihatinkan. Kebetulan saya dulu pernah jadi penata Mandala, Pak. Saya prihatinkan itu, mbok iya mengenai sosialisasi tentang Pancasila itu dikembangkan lagi. Meskipun namanya bukan P4, kalau memang itu tidak dipegang. Pengalaman saya Pak Titus sebagai penata 4 baik di nasional regional maupun. Saya itu sobat di pasar luak, nanggone pasar pasti disapa oleh penjualnya. Pak Muji, sayang lho Pak. Ternyata Pak, beliau peserta penataan P4 waktu di daerah. Zaman Bu Penny itu ketua PP7-nya di kota, glosor gayok cerita mal. Itu mulai bakul blojo, melijo, itu ngerti Pancasila. Nah saat ini itu anggota DPR tanya Pancasila nggak ngerti loh Pak. Loh iya loh, yang sangat mengerikan lagi itu kan siapa penyanyi mentok-mentok itu siapa itu? Iya. Yang jadi duta Pancasila. Gak ngerti Pancasila malah jadi duta Pancasila kan gendeng kan? Dulu itu saya anggota DPR, seleksinya 5 pintu. Maaf seperti masuk di dalam mahkamah. Itu loh nggak hafal Pancasila, nggak hafal. Wah, Undang-Undang Dasar 45, wah, minggir dulu. Sekarang itu pelatih senam ikut gitu ya. Itu pokoknya suara oke sudah jadi anggota DPR. Jangan lesari lho gumun aku jane. Kan unjuk aku wange medun ro dhewe iki. Itu sementara gitu. Iya, seru sekali. Guyon. Iya, guyon parikeno kalau orang Jawa bilang. Tapi ini loh Romo, Romo kan di dalam menghadapi umat itu pasti menekankan hidup yang bermartabat itu tadi. Oh, Romo. Iya, saya menambahkan dulu proses hidup bermasyarakat tentang keadilan sosial. Saya hanya mengharap sebetulnya mari setiap pribadi, lembaga atau apa saja membuat proses masyarakat itu lebih adil gitu, mengubah strukturnya. Iya. Karena kan banyak orang mengatakan, Romo saya mau baik, mau jujur, mau tidak korupsi, tetapi struktur itu yang membuat saya harus terpaksa tidak jujur. Maka membuat proses itu ya pribadi, lembaga, terutama para pemimpin lembaga itu mengubah struktur yang proses masyarakat itu yang lebih adil, yang memperhatikan yang miskin, yang hidupnya belum seperti memenuhi sebagai manusia kebutuhan pokok kan masih banyak negara saudara-saudara kita itu ya. Proses keadilan sosial membuat proses masyarakat, struktur masyarakat itu ya supaya lebih adil, membuat undang-undang, membuat keputusan semacam itu supaya proses tadi Pak Muji memberi contoh masuk ke mall kecil itu ya menentang globalisasi itu kita terus punya ada kritis rakyat kita ya kritis tidak hanya ikut-ikutan. Terus tadi yang mau ditanyakan tentang itu kehidupan yang bermartabat dalam umat itu bagi umat itu. Ya, saya juga mengharapkan coba kita terutama semua itu kan sarana coba menghargai setiap manusia itu pribadi gitu, dihormati. Harus sangat dihormati. Jangan menjadi sarana misalnya mau buat maaf ya yang lebih modern, orang-orang kecil digeser, digusur, tetapi terutama menghormati orangnya, ngewongke gitu loh. Pancasila sangat ngewongke orang. Ngewongke. Sekarang kan banyak orang mudah digusur di ini demi pembangunan, demi ekonomi, demi dikorbankan. Yang dikorban ya rakyat kecil, budaya juga loh. Yeah. Maksudnya orang kecil budaya, terus apalagi coba sekarang anak-anak sekarang kan nggak tahu budaya-budaya daerah lokal. Kebijaksanaan lokal itu perlu dipelihara, jangan malah dilenyapkan karena masalah tadi globalisasi masuk mall nggak usah ngomong padahal kita ngomong itu budaya manusia lokal yang hebat sekali dan itu ciri khas bangsa Indonesia. Iya, kumpul-kumpul itu hebat sekali. Itu yang bermartabat, hargai manusia tapi budayanya yang lokal, wisdomnya Jadi banyak memang teman-teman yang generasi milenial ini lebih pada
budaya individualistik tadi. Tapi ya baik pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi dalam sesi berikutnya.